Halo guys, kembali lagi bersama Otong dari Gua Hantu guys. Saya doakan kalian sehat semua ya guys, dilancarkan rezekinya. Pokoknya yang terbaik buat kalian semua. Dan langsung saja guys, persembahan dari Otong episode 4. Tunggu dulu guys, sebelum lanjut alangkah nikmatnya siapin bantal. Atur posisi tubuh seenak mungkin dengan gaya bebas masing-masing. Asal jangan gaya miring, karena miring dianggap sinting, jadilah orang penting. Sebelum lanjut ke spoilernya, alangkah klimaksnya pencet tombol subscribe-nya, pencet loncengnya, asal jangan salah pencet yang lainnya, bisa kena pasal nanti guys. Oke guys, ini dia Blood. Lanjutan dari episode 3 kemarin, setelah Jisang terkena tembak seusai adu jotos dengan anak buah si Gatot, Jisang tidak mudah mati begitu saja. Ternyata dia masih hidup. Jisang berjalan menuju rumah sakit dan lalu pingsan di depan rumah sakit. Untung ada Rita yang melihatnya. Kemudian Rita menolong dan membawanya ke dalam. Di sini Rita mengetahui kalau ternyata suhu tubuh dari Jisang sangatlah dingin. Si Gatot merencanakan lagi sesuatu dengan anak buahnya. Singkat cerita, ternyata si Gatot ini dulunya adalah rekan kerja dari ayah dan juga ibu Jisang guys. Karena si Gatot ini mempunyai rencana jahat, akhirnya ayah dan juga ibu Jisang tidak melanjutkan kerjasama dengan si Gatot ini guys. Sesampainya di rumah, Jisang menyuruh Joko untuk menganalisis kandungan apa yang telah ditembakkan ke Jisang. Di waktu yang sama Rita mulai mencari tahu tentang Jisang. Mulai kepo ini dia. Dia penasaran kenapa suhu tubuh Jisang begitu dingin seperti es batu. Keesokan harinya Rita curhat dengan sahabatnya, sebut saja namanya Tukiem. Dia menceritakan kalau suhu tubuh Jisang sangatlah dingin, tidak normal seperti manusia pada umumnya. Jelas, Tukiem tidak percaya karena mana mungkin orang bisa hidup normal sedangkan suhu tubuhnya seperti mayat. Karena semakin penasaran, tidak sengaja Rita berpapasan dengan Jisang dan membuntuti Jisang dari belakang. Namun aksi Rita ini ketahuan. Konyol sih. 전화 받아. Tidak puas sampai di sini saja, Rita terus membuntuti Jisang. Kali ini terjadi di ruang istirahat. 이거 되세요? Sambil berjalan keluar, Rita menyesali aksinya tadi. Namun dengan sekejap, dengan ilmu teleportasi, Jisang muncul di hadapan Rita dengan mengatakan, "Kenapa kamu selalu mengikutiku terus?" Di sisi lain, tim pengembangan obat baru mulai berulah. Di bangsal gratisan yang dilakukan penelitian virus VBT01, tim si Gatot ini mulai mengambil alih pasien dengan meminta semua data pasien. Dan tidak sengaja wakil direktur mengetahuinya. Kemudian meminta Paimin untuk kerjasama memata-matai dari tim pengembangan obat baru ini. Namun Paimin menolak karena pada dasarnya Paimin tidak ingin ikut campur dengan manajemen. Oke guys, kali ini mulai agak serius nih, Ada pasien darurat yang masuk rumah sakit. Namun salah satu dari dokter baru ini menelpon si Gatot. Karena dokter semuanya sibuk, anehnya di sini Gatot malah bersikap baik sama dokter baru ini. Sebut saja Tukicah namanya. Pasien ini darurat karena disuspek kegagalan hati karena di masa mudanya sering gagal dalam percintaan. Asyik ngomong apa sih lu Tong? Maka si Gatot mengumpulkan para dokter untuk diskusi mengenai pasien ini. Dan lagi-lagi si Gatot menyuruh Jisang untuk mengoperasinya. 입니다. 하지만 이 방 안엔 Tidak lama kemudian pasien mengalami kritis, tanda-tanda vitalnya menurun. Di waktu yang bersamaan ada telepon dari rumah sakit lain. Bahwasannya ada pendonor hati yang masuk. Kemudian Jisang dan Rita menuju rumah sakit untuk mengambil hatinya. Singkat cerita, pendonor hati ini adalah pasien dari rumah sakit lain yang sudah tidak bisa diselamatkan, dengan kata lain sudah meninggal.
Kemudian Jisang mulai mengoperasinya dan mengambil hatinya. 계속 나빠지고 있나요? 네? 네, 맞습니다. 네? 과장님도 가시려고요? 그럼 이양? Di tempat lain, Joko yang sedang menguji kandungan yang ditembakkan ke Jisang sudah mendapatkan hasilnya. Suntikan tersebut merupakan cairan yang sama saat digunakan untuk membunuh ibu Jisang. Hendak mau kembali ke rumah sakit, Jisang melihat anak buah dari si Gatot. Karena Jisang sudah mengetahui hasil lab dari cairan yang disuntikan ke tubuhnya adalah sama untuk membunuh ibunya, Jisang mengejar anak buah si Gatot. Di sini Jisang mulai adu jotos dengan anak buah si Gatot. Tidak lama kemudian polisi datang dan Jisang kembali ke rumah sakit untuk mengoperasi pasiennya. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus ya di episode berikutnya.